Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Keluaran 32 ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Keluaran, pemimpin yang telah dipersiapkan Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan Mesir adalah Musa. Sebagai pemimpin, Musa cepat tanggap melihat situasi umat Israel yang kacau dan tak terkendali. Pertama-tama, ia mewakili Tuhan menyatakan amarahnya dan kesedihannya atas pengkhianatan umatnya. Dengan menghancurkan kedua loh batu, membakar dan menggilingnya halus-halus, lalu menyuruh umat Israel meminumnya. Hal ini menyatakan bahwa umat yang bersalah harus menanggung akibat dosanya. Selanjutnya, Musa menegur Harun yang seharusnya membimbing umat Israel menyembah Tuhan, tetapi justru mengikuti kehendak mereka membuat berhala. Harun tidak merasa bertanggung jawab ketika bangsa Israel membuat anak lembu emas yang hendak mereka sembah di padang gurun. Ia menjelaskan kepada Musa, mereka memberikan emas kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Harun memilih untuk melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Harun bukan pemimpin yang baik, karena ia bersedia mengikuti permintaan salah dari umatnya. Ia turut hanyut dalam dosa yang dilakukan umat Israel. Namun ia menolak dipersalahkan karena tindakannya itu. Kemudian Musa menantang umat Israel untuk membersihkan para penyembah lembu emas itu dari tengah-tengah mereka. Sebagai seorang pemimpin umat, Musa tetap berdiri di pihak Tuhan dengan menegakkan firman-Nya. Namun, ternyata dari 12 suku Israel, hanya suku Lewi saja yang berpihak kepada Tuhan dan menumpas semua pengkhianat itu. Tindakan itu merupakan tindakan bakti terhadap Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai pemimpin yang bijaksana, Musa tidak hanya memohon pengampunan Tuhan, tetapi dia juga memberi teguran keras atas kesalahan mereka dan mengajari serta menasihati mereka untuk bertobat dan sepenuh hati menyesali perbuatannya yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dia mengatakan, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Kenyataan membuktikan bahwa tidak semua orang Israel dengan sungguh-sungguh mau bertobat dan menyesali perbuatannya. Dari firman Tuhan ini diberikan kepada kita bahwa hanya suku Lewi yang mendengar dan menuruti perintah Musa. Akibatnya, orang yang keras kepala dan tidak mau bertobat, hukuman Allah tidak dapat dihindari. Mereka mendapat murka Tuhan melalui pedang orang yang menuruti perintah Tuhan yang disampaikan hamba-hambanya. Kebesaran jiwa Musa
sebagai seorang pemimpin patut diteladani. Meskipun ia menegur umat Israel dengan keras, namun ia tidak cuci tangan. Sebagai seorang pemimpin yang tegas, Musa menegakkan perintah Tuhan. Ia mau berbagi rasa dengan umat yang berdosa, bahkan mengupayakan pengampunan bagi mereka. Sebagai seorang pemimpin, Musa mewakili umat Tuhan untuk memohonkan pengampunannya bagi mereka. Tuhan juga bertindak adil, yang bersalah saja yang akan dihukum. Bahkan ia tetap menepati janjinya untuk menuntun umatnya, meskipun ia tetap harus menghukum perbuatan umat Israel. Saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan agar setia mengikut Tuhan. Jangan pernah memaksakan kehendak, apalagi mencari, membuat hal-hal yang ada di dunia menjadi penguasa yang disembah dan dituruti, seperti umat Israel yang berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan hukuman akibat dari pelanggaran di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita menduakan Dia dengan menjadikan apapun yang ada di dunia ini menjadi penguasa untuk disembah dan berbakti kepadanya. Orang yang menduakan Tuhan akan mendapat hukuman dan kematian. Namun, jika kita menyesalinya dan bertobat, Tuhan bersedia mengampuni segala kesalahan kita. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia melakukannya untuk kita, agar kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami, yang mengingatkan kami betapa Musa sebagai seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memimpin umat Allah agar tetap setia dan mengikut Engkau. Dalam keberdosaan, dalam pelanggarannya, Musa senantiasa memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Bapa di surga, saat ini ketika Engkau mengingatkan kami agar kami memihak Tuhan dan kami datang ke hadapan-Mu, biarlah kami Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk memberitakan segala perbuatan baik di dalam kehidupan kami, seperti yang telah dialami oleh umat-Mu Israel. Musa mengingatkan umatnya untuk tetap mengikut Tuhan. Biarlah kami tetap mengikut Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Engkaulah yang memberangkatkan kami untuk tugas dan pekerjaan kami, sehingga kami beroleh berkat dan penyertaan-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.